perkenalkan nama saya Monica Ronalbra, NIM 3122101208, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Pontianak. Mari kita bahas tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri setelah mengalami beberapa kali perubahan seiring berjalannya waktu, seperti perubahan ini umumnya didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah perkembangan zaman, yang kedua perubahan paradigma pendidikan, yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat. Kurikulum sebelum kemerdekaan ini adalah sistem pendidikan Indonesia sangat dipengaruhi oleh penjajah. Kurikulum yang diterapkan ini berorientasi pada kepentingan penjajahan seperti mencetak tenaga kerja yang lebih terampil. Nah, Indonesia sendiri sudah mengalami 11 kali perubahan kurikulum hingga saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Nah, mari kita bahas. Yang pertama adalah Rencana Pelajar tahun 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang dibuat setelah kemerdekaan Indonesia. Kurikulum ini masih sangat sederhana dan lebih menekankan pada penghafalan. Yang kedua adalah Rencana Pelajar Terurai tahun 1952. Kurikulum ini mulai mengembangkan sistem yang lebih terstruktur dengan adanya pembagian mata pembelajaran. Yang ketiga adalah kurikulum tahun 1964. Kurikulum ini yang lebih menekankan pada pengembangan sikap dan kepribadian siswa. Yang keempat adalah kurikulum tahun 1968. Kurikulum ini merupakan perwujudan dan perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuensi. Yang kelima adalah kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini dikendalikan secara sentralistik oleh pemerintahan pusat. Yang keenam adalah kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini lebih menekankan kepada pengembangan dan keterampilan siswa. Yang ketujuh adalah kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999. Kurikulum ini mulai berkenalan dengan konsep pembelajaran yang lebih aktif. Yang kedelapan adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Kurikulum ini menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Yang kesembilan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Yang ke-10 adalah kurikulum 2013 atau yang biasa disebut dengan K13. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan karakter siswa. Yang terakhir adalah kurikulum merdeka yang kita pakai sekarang, yaitu adalah kurikulum ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam memilih dan mengembangkan kurikulum. Nah, itu adalah perubahan kurikulum Indonesia secara berurutan atau secara perkembangan dan zaman. Dari yang pertama sampai yang sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Nah, itu tadi adalah perubahan kurikulum Indonesia hingga saat ini, yaitu ada 11 kali perubahan. Di sini kita akan membahas mengenai juga perbandingan kurikulum di Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama adalah perkembangan zaman. Perubahan teknologi dan informasi menuntut adanya penyesuaian kurikulum. Yang kedua adalah perubahan paradigma pendidikan. Pandangan tentang pendidikan harus berkembang sehingga kurikulum pun perlu disesuaikan lagi dengan pemikiran dan perubahan paradigma pendidikan di Indonesia. Yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Perbandingan dengan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang kita gunakan pada saat ini. Kurikulum merdeka sendiri merupakan kurikulum terbaru yang saat ini sedang diterapkan di Indonesia. Kurikulum ini memiliki beberapa keunggulan antara lain. Yang pertama adalah fleksibilitas. Sekolah memiliki kebebasan yang lebih besar dalam memilih dan mengembangkan kurikulum. Yang kedua adalah berpusat pada siswa.
Kurikulum ini lebih memperhatikan minat dan bakat siswa. Yang ketiga adalah pengembangan karakter. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan karakter siswa yang lebih berpikir mulia. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti perubahan pola pikir siswa dan pola ajar guru dalam pendidikan. Setiap perubahan kurikulum memiliki tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Mari kita bahas juga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama adalah perkembangan zaman. Perubahan teknologi dan informasi menuntut adanya penyesuaian kurikulum. Yang kedua adalah perubahan paradigma pendidikan. Pandangan tentang pendidikan terus berkembang, sehingga kurikulum pun menyesuaikan oleh perubahan paradigma. Yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Nah, di sini juga akan membahas mengenai tentang kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang kita gunakan saat ini, yaitu di Indonesia sendiri. Apa sih itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka merupakan kurikulum terbaru yang saat ini sedang diterapkan di Indonesia. Kurikulum ini memiliki beberapa keunggulan antara lain. Yang pertama adalah fleksibilitas. Sekolah memiliki kebebasan yang lebih besar dalam memilih dan mengembangkan kurikulum. Yang kedua adalah berpusat pada siswa. Kurikulum ini lebih memperhatikan minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga adalah pengembangan karakter. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan karakter siswa yang berakhlak mulia. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Setiap perubahan kurikulum memiliki tujuan yang untuk memberikan dampak baik bagi peserta didik yang ada di Indonesia dan mempermudahkan para pengajar dalam proses pengajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan kurikulum dan sekolah penggerak, sebuah sinar baru dalam pendidikan Indonesia. Apa sih itu sekolah penggerak? Nah, sekolah penggerak adalah merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Konsep ini sangat erat dengan kaitannya dengan kurikulum, karena kurikulum menjadi jantung di setiap proses pembelajaran di sekolah. Bagaimana sih kurikulum berperan pada sekolah penggerak? Yang pertama adalah fleksibilitas yang lebih besar. Sekolah penggerak diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik siswa, lingkungan sekolah, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hal ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang lebih sentralistik. Nah, berbeda dengan kurikulum sebelumnya itu sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan. Jadi, kurikulum sebelumnya itu dipegang erat oleh pemerintah dan diatur oleh pemerintah. Berbeda dengan sekarang, sekolah bebas untuk menjalankan kurikulum yang telah diterapkan oleh pemerintah tetapi tidak diatur oleh pemerintah. Yang kedua adalah berperan pada siswa. Kurikulum di sekolah penggerak lebih berfokus pada pengembangan potensi dan minat siswa. Materi pembelajaran dirancang untuk relevan dan menarik bagi siswa sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Yang ketiga adalah pengembangan karakter. Selain pengembangan konektif, sekolah penggerak juga sangat memperhatikan pengembangan karakteristik siswa. Kurikulum yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan karakter yang dibutuhkan sekarang ini. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi. Sekolah penggerak mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kurikulum yang dikembangkan dengan mengintegrasi berbagai platform digital untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang kelima adalah kolaborasi dengan komunitas. Sekolah penggerak juga diterapkan untuk menjalin kerjasama dengan komunitas sekitar. Kurikulum dapat direncana untuk melibatkan
komunitas dalam proses pembelajaran sehingga sekolah menjadi bagian yang tak terpisahkan di masyarakat. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai hubungan kurikulum dan sekolah penggerak. Selanjutnya adalah manfaat kurikulum dalam sekolah penggerak. Yang pertama adalah meningkat mutu pembelajaran. Dengan fleksibilitas yang lebih besar, sekolah dapat menyusun kurikulum yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi belajar. Kurikulum yang menarik dan berpusat pada siswa sangat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah mencetak lulusan yang kompeten. Kurikulum yang dirancang dengan baik dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang baik di dunia kerja berikutnya. Yang selanjutnya adalah memperkuat karakter bangsa. Pengembangan karakter melalui kurikulum dapat membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan cinta tanah air. Nah, jika ada manfaatnya, pasti juga ada tantangan dalam proses terjadinya hubungan kurikulum di sekolah penggerak. Nah, yang pertama adalah perlu adaptasi. Guru dan tenaga pendidikan perlu beradaptasi dengan perubahan paradigma pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Yang kedua adalah perlu mengembangkan kompetensi. Guru perlu meningkatkan kompetensinya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Jadi itu guru dituntut untuk lebih berinovasi lagi, lebih kreatif lagi dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran tidak menjadi membosankan. Yang ketiga adalah perlu dukungan infrastruktur. Sekolah perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung implementasi kurikulum. Nah, karena sekolah penggerak ini berpusat pada pengembangan teknologi, jadi sekolah itu dituntut untuk memiliki prasarana seperti proyektor untuk menyalakan salanja di kelas dan listrik serta wifi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran untuk mencari sumber materi dan proses pembelajaran. Baik, ada kesimpulan yaitu kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sekolah. Dengan kurikulum yang lebih tepat, sekolah penggerak dapat menjadi pusat representasi pendidikan di Indonesia, melahirkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berakhlak. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi sahabat yang menonton, terutama bagi para guru, pemerintah, serta peserta didik. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih.